Adik-adik mahasiswa, dimanapun adik-adik saat ini sedang berada, selamat berjumpa dalam pembelajaran untuk mata kuliah Kepemimpinan Kewirausahaan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan dijelaskan pada pertemuan saat ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah: yang pertama adalah gambaran umum kepemimpinan, yang kedua adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan, yang ketiga pengertian kepemimpinan, yang keempat kualitas diri seorang pemimpin, dan yang terakhir peran kepemimpinan. Adik-adik sekalian, mari kita mulai membahas sub-bahasan yang pertama, yaitu gambaran umum kepemimpinan. Adik-adik sekalian, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting di dalam pengelolaan organisasi. Tentunya di dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemajuan dan kemunduran suatu organisasi, adik-adik, sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Keberhasilan penerapan pola kepemimpinan dalam suatu organisasi belum tentu tepat bila mana diterapkan di dalam organisasi yang lain. Kepemimpinan dianggap sebagai seni di dalam mengelola unit-unit yang ada di dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan juga dipandang sebagai seni di dalam mengelola unsur-unsur yang ada di dalam organisasi seperti manusia, uang, material, mesin, metode, informasi, termasuk juga waktu. Keberhasilan pemimpin di dalam mengelola organisasi, adik-adik, itu sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik faktor yang bersumber dari internal organisasi, termasuk juga faktor-faktor yang bersumber dari eksternal organisasi. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin di dalam memimpin suatu organisasi dapat berasal dari internal organisasi ataupun dari pihak eksternal organisasi. Faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan seperti misalnya kapabilitas atau kemampuan pemimpin di dalam hal mempengaruhi atau memotivasi bawahan-bawahannya, kemampuan memprediksi situasi yang akan datang, memecahkan masalah, membuat keputusan yang akurat, berkomunikasi secara baik, dan masih banyak lagi faktor-faktor internal yang lain. Sedangkan kalau kita lihat dari faktor eksternalnya, yaitu antara lain ada lingkungan kerja, lingkungan organisasi, budaya organisasi, dukungan pengikut atau karyawan, dan banyak lagi juga faktor-faktor yang bersumber dari eksternal lainnya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, mari kita pahami dulu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses dalam hal mempengaruhi orang-orang di lingkungan organisasi melalui kemampuan diri dengan kecerdasan yang dimilikinya, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, termasuk juga kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan memahami dirinya sendiri, terutama dalam hal kemampuan intelektual, yaitu kemampuan memahami apa dan bagaimana mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang berikutnya adalah kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang lain, baik orang-orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Berikutnya adalah kemampuan emosional, yaitu kemampuan di dalam mengelola emosi diri. Selanjutnya adalah kemampuan spiritual, yaitu kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan di dalam memotivasi orang lain. Berikut ini akan disampaikan kualitas diri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin.
Di antaranya yaitu self-manage, yaitu kemampuan pemimpin di dalam memanage dirinya sendiri. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan daripada seorang pemimpin untuk memahami sesuatu yang terjadi secara cepat dan benar. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan di dalam mengelola perasaan atau emosi diri. Yang keempat adalah kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan di dalam memotivasi diri sendiri, termasuk juga kemampuan memotivasi orang lain. Berikutnya adalah kecerdasan sosial, yaitu kemampuan di dalam hal bekerja sama, baik dengan orang-orang di dalam organisasi dan orang-orang di luar organisasi. Berikutnya adalah kreatif dan inovatif, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk menemukan ide-ide baru, menemukan gagasan-gagasan baru yang dapat diperuntukkan untuk kemajuan organisasi. Berikutnya adalah komunikatif. Seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan, termasuk juga menerima pesan secara baik dari berbagai pihak. Berikutnya adalah berkepribadian. Seorang pemimpin itu harus memiliki kesediaan diri untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi. Berikutnya adalah risk taking. Seorang pemimpin harus punya keberanian untuk mengambil risiko di dalam setiap peluang yang ada. Selanjutnya adalah integritas. Seorang pemimpin harus memiliki rasa kesetiaan, kejujuran, moralitas, serta menjunjung tinggi kebenaran. Yang terakhir adalah seorang pemimpin harus toleran berhadapan dengan tekanan. Artinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan di dalam menyikapi berbagai tekanan, baik tekanan pribadi, termasuk juga di dalamnya adalah tekanan organisasi. Berikut ini adalah sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu peran kepemimpinan. Nah, adik-adik sekalian, adapun peran seorang pemimpin di dalam suatu organisasi diantaranya adalah yang pertama, seorang pemimpin harus mampu menciptakan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin harus mampu menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi yang merupakan kebiasaan-kebiasaan positif, tentunya yang menunjang keberhasilan daripada organisasi. Yang ketiga, pemimpin harus mampu menciptakan dan atau menjaga keselarasan, keharmonisan antara pimpinan dengan bawahan-bawahannya, demikian pula bawahan dengan bawahan yang lain. Terus berikutnya, seorang pemimpin harus mampu melakukan perubahan seiring dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Tentunya perubahan diarahkan kepada perubahan yang lebih baik. Lalu yang kelima, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan agar setiap bawahan mampu menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang menjadi bebannya. Lalu yang keenam, pemimpin harus mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar. Lalu yang ketujuh, bahwa pemimpin harus senantiasa menunjukkan loyalitas yang tinggi. Lalu yang kedelapan, seorang pemimpin harus mampu meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di dalam maupun di luar organisasi. Dan yang terakhir adik-adik, bahwa pemimpin harus selalu mendorong seluruh warga organisasi untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan dirinya masing-masing. Adik-adik mahasiswa sekalian, demikian tadi telah disampaikan secara ringkas mengenai pokok-pokok bahasan yang pertama, yaitu
gambaran umum kepemimpinan. 3 pokok bahasan lainnya yaitu teori-teori kepemimpinan, model-model kepemimpinan, dan model kepemimpinan kewirausahaan akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Adik-adik sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.